Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel Galilea M, channel yang berusaha membangkitkan minat untuk melestarikan budaya Jawa yang ada dulu. Semoga dengan sedikit wawasan yang saya miliki, minimal menambah wawasan ataupun bahkan memacu minat kaum muda atau generasi-penerus untuk melestarikan budaya Jawa agar orang Jawa tidak hilang Jawanya. Yang ingin saya bahas untuk pertemuan ini adalah keris Omyang Jimbe. Kadangkala saya pun bingung, saya pun bingung dengan yang namanya keris Omyang Jimbe. Karena keris Omyang Jimbe itu kalau dalam pakem keris itu penyebutannya dapur putut kembar, jadi bukan keris Omyang Jimbe. Tapi di dalam masyarakat malah banyak yang keris Omyang, ada katanya Omyang Jimbe, Omyang konotasi ada yang mindah beras, ada Omyang taki dan lain sebagainya. Tetapi kalau di Jawa Timur itu, di Jawa Timur terkenalnya namanya Omyang Jimbe untuk wasilah untuk berdagang dan lain sebagainya. Itu. Tetapi kalau dalam pasar pakem itu namanya dapur putut kembar karena ada kayak ornamen dua gitu ya. Kalau dua namanya putut kembar, kalau satu namanya pitut. Saya alhamdulillah mempunyai beberapa keris Omyang atau dapur putut kembar. Nah ini ya. Keris ini adalah dapur putut kembar. Dapur putut kembar. Ya, ini adalah dapur putut kembar. Ya kan? Besinya jelas. Ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini. Ya. Ini sudah rusak karena usia ya, artinya rusak karena usia itu begini. Ini karena saya itu suka mewarangi, ini tak warangi terus dalam setahun. Dulu kan karena masih saya warangi terus, akhirnya aus ini kecil tipis ini. Nah dulu pemilik yang dulu ketika mewarangi dia diamplas, jadinya kelihatan kayak begini. Tapi ini asli, ini kelihatan nih. Ini karena orangnya dulu diamplas gini, karena mungkin kurang wawasan ataupun karena ketidaktahuannya beliau akhirnya diamplas. Ini saya dapat dari seseorang di wilayah Tulungagung. Ini dapurnya putut kembar karena kalau ada di desa namanya Jimbe itu ada petilasannya Musupo itu di situ. Ya, desanya namanya Desa Jimbe. Menurut cerita seperti itu. Ini adalah dapur putut kembar. Ini besinya, walaupun ini istilahnya tebal ya, tapi dia punya besi ini tipis sekali. Kok tipis? Ringan. Dia ringan sekali. Ini ringan banget ini. Padahal dia kan kandel ya, tebal, tapi dia ringan. Makanya dalam masyarakat itu terus ada Omyang yang beraneka macam ya. Saya nggak tapi yang jelas saya memiliki yang sepuh dan memiliki yang aspal. Itu yang aspal seperti ini. Ini yang saya punya ya, aspal ya. Nah, ini yang aspal ya. Kalau ini saya ada yang lurus juga, ada yang lurus karena Omyang saya itu ada sekitar 20-an berapa ya, itu loh. Nanti kita review satu-satu lah. Nah ini ada lagi, ini kan Omyang, dapurnya putut kembar juga. Ini kan nyadong ini. Ada yang mengatakan bayi nyadong gitu loh. Tapi ini bikinan baru ini. Mungkin masih berapa? 20 tahun atau 15 tahun ya. Ini ada beringinnya. Ini ada beringin, ada tulisan namanya Omyang Jimbe.
Ini ada payung, ya ini ada payung. Ini ada padi kapas. Ini padi kapas ini. Nah, kelihatan ya, padi kapas ya. Nah, ini payung. Nah, ini tulisannya ini gini tulisannya. Omyang Jimbe ini. Ini ada beringin. Kemungkinan besar ini beringinnya biar bisa ngayomi, payungnya untuk perlindungan, padi kapas untuk wasilah sandang pangan papan, begitu ya. Tetapi kalau dilihat dari bahan dan pembuatan, omyang yang seperti ini malah kebanyakan barang baru. Kita nggak ngomongkan tentang tuah toyoni ya, kita ngomongkan tentang keaslian. Kita ngomongke tentang barang jadinya, wesi ajinya. Jadi ini ada padi kapas, payung ini ada ya. Karena saya ini ada beberapa saya yang pesan. Saya ada beberapa yang pesan, tetapi kalau yang kuno-kuno malah tidak ada seperti ini. Ini tidak ada kan? Ya, malah tidak ada. Malah nggak ada. Makanya saya sanksi kalau ada yang ada beringin, terus ada payung, ada padi kapas. Ini kan sama-sama diwarangi, yang satu ini kan puyeh toh. Ya kan, puyeh kan? Nah, puyeh kan? Ya. Ya kan puyeh. Ini ada yang lurus. Ini ada yang lurus juga. Saya ada lagi yang kecil tipis. Bagus juga. Seperti ini, tapi dia lebih pendek. Dia lebih tipis, lebih pendek. Garapnya lebih halus dari ini. Artinya lebih tua yang pendek itu. Lebih tua. Nah, ya kan? Bentuknya beda. Lah, ini ada lagi, ini juga milik saya ini. Nah, ini. Karena saya ada beberapa. Nah, ini full tidak saya warangi. Nah, bentuknya kan beda. Nah, ini dengan ini paling sepuh ya. Bentuknya mirip-mirip, tidak mentol-mentol begini loh, kan lucu ini. Nah, mentol ini. Nah, ini kan mentol ya. Ini STW, tapi kita kan ngomong ini STW, bahkan ada produk Kamardikan yang baru bahkan lebih bagus. Tapi kan kita ngomong kayak barang ya. Kalau Kamardikan bukan berarti tidak beryoni, tidak bertuah atau tidak gimana. Kita jangan lihat itu dulu, karena tayuh pun ada banyak. Tayuh itu kan ada beberapa. Ada tayuh benang, itu dengan benang. Ada tayuh tinting, itu ada tinting, ya kan? Ada tayuh yoni. Nah itu loh. Kita ngomongin barang dulu. Kalau barangnya sepuh, insya Allah barang yoninya pun akan bagus. Pengertian pusaka begini loh. Sekarang keris itu ada keris yang koden. Sekarang keris koden dengan keris yang sepuh. Nah, keris koden itu katakan harganya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ya, ini keris koden ya. Sama kerisnya, tapi kan tuahnya beda. Dari segi sepuh juga beda, gitu loh. Sekarang gini, motor pun katakan kita motor yang RC 100 itu dengan motor Tiger dengan CBR, sama-sama sepedanya, tapi kan harganya lebih mahal. Itu kalau sepeda motor itu mungkin kapasitas daripada dia punya nyaman, dia punya laju kan beda. Nah, sama dengan keris, sama-sama omyangnya, bukan sama-sama dengan wesi aji apapun itu. Wesi aji itu kalau yang kelasnya bagus kayaknya sangat jarang, kalau harus murah itu kan jarang. Makanya kalau cari barang jangan cari yang murah. Kenapa? Satu, karena biasanya para penjual itu akhirnya mengikuti permintaan pasar, cari barang yang murah gitu, merasa sepuh. Akhirnya kan, lah sekarang kalau orang 2 juta katakan cari barang sepuh kan ya longko gitu loh. Longko, karena saya ini koleksi dari SD. Saya koleksi dari kecil, jadinya saya tahu. Dulu keblondrok barang prosesan, sekarang alhamdulillah gitu loh. Semakin paham, makanya dilihat dari seperti ini kan jelas ini. Nah, jelas. Jadi jangan lihat keris itu, jangan lihat wah aku untuk sengkelat murah, wah aku gini. Mungkin sama-sama sengkelatnya, tapi kan beda gitu loh. Nah ini kan sudah beda ini. Ini garap sepuh banget ini. Nah ini garap sepuh banget. Wingitnya kan beda. Nih wingitnya kan beda ini. Ya no. Ini kan beda. Oh, kan beda. Gitu loh.
Masa namanya aja wesi aji, wesi itu besi, aji itu berharga. Masa wesi aji kok barangnya barang koden yang kita istilahnya, kalau keris koden atau keris yang kamarjikan pun saya ada, tapi untuk pelengkap koleksi atau untuk bahan perbandingan. Tapi kalau keris yang sepuh itu sekarang orang-orang desa pun kalau kita mengatakan nganu keris sepuh biasanya nggak dialih rawatkan atau dimaharkan. Kenapa? Karena untuk hiasan, sebagai wasilah, kadang peninggalan orang tua untuk melestarikan gitu ya. Nah, ini kan jelas ini puyah banget toh ya. Dapurnya Om Yang Jimbe itu terkenalnya di Jawa Timur. Kalau di Jawa Tengah dan lain sebagainya, kalau menurut Baku Pakem, dapurnya pidut kembar. Ini kalau satu namanya pidut ya. Ini ada, saya ada. Nah, satu pidut. Dan ini tidak ada ornamen seperti ini ya. Makanya ornamen ini hampir saya temukan di keris yang STW kamarjikan. Tapi kalau yang benar sepuh saya belum menemukan, belum pernah. Karena saya ada banyak, belum pernah menemukan yang ada katakan biasanya bawah beringin ada tulisan Hono Coroko Om Yang Jimbe, terus nanti ada payung, ada padi kapas. Kemungkinan itu dibikin oleh dibikin sebagai perlambang atau filosofinya mungkin ringin untuk perlindungan, ringin untuk mengayomi, mungkin mengayomi keluarga kelasnya ya. Terus ini payung untuk perlindungan keluarga, terus sandang pangan papan gitu ya. Tetapi kita harus tetap ngomongnya bahwa keris yang khusus yang saya miliki ini, yang seperti ini adalah mudah gitu. Oke, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, bisa menambah khasanah dalam berkerisan Nusantara, menjadikan semuanya paham tentang barang. Intinya yang saya ingin sampaikan, harus terus belajar, karena keris yang kita ketahui satu, jangan kita merasa langsung, oh keris ini yang ini nggak ada. Kenapa? Karena banyak ditemukan keris-keris yang baru, dan pakem-pakem keris pun kita harus selalu membaca dan membaca. Kenapa? Agar gelas kita selalu terisi. Jangan kita ngeyel, jangan kita ngengkel. Kenapa? Kadang kalau kita itu merasa benar sendiri, disitulah kita memulai kebodohan kita. Sekian, semoga bermanfaat. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.